Selamat pagi, Mbak. Iya, Apa kabar nih? baik-baik, alhamdulillah. Nah, ini banyak orang di sini lagi pada ngapain ya? Kita vaksin kedua sih. Oh, ini vaksin kedua. Yang pertama sudah ya? Kalau aku pertama udah. Gimana? Masih deg-degan nggak kayak dulu? Enggak sih, Nggak pernah deg-degan? enggak. Yang membuat Mbak deg-degan apa, Mbak? Pacar atau calon mertua atau gimana? Eh, Kayaknya IPK saya sih yang saya takutin. IPK. Ada apa dengan IPK-nya? Saya takut semester ini nggak cum laude gitu loh. Oh, Saya memang sebelumnya selalu cum laude atau cuma cum laude? Alhamdulillah cum laude. Wah, jadi IP-nya tuh di atas 4 dong ya? Di atas 3,7. 3,7 itu udah cum laude itu. Setahu aku udah, cuman bukan sum cum laude kan dia apa gitu namanya. Ada Memang 3. Mbak jurusan apa nih, Mbak? Aku ilmu politik. Politik. Kuliahnya di negeri, swasta, atau di luar negeri? Negeri. Negeri ya. Hmm. Seneng nggak jadi mahasiswi ini? Seneng banget. Oh gitu. Nah, sebagai warga Jakarta, seneng nggak jadi warga Jakarta? Seneng sih, kalau dibilang seneng ya seneng. Nah, cita-cita Mbak untuk Indonesia setelah lulus nanti jadi sarjana di bidang politik, mau jadi apa nih? Jujur kalau mengenai politik ya, saya mau jadi apa sebenarnya saya selalu suka mau ada di lembaga negara gitu. Mm-mm. Tapi yang jelas untuk masa depan Indonesia semoga secara politis ya saya mikir ada pemangkasan birokrasi, itu aja sih. Loh, kenapa mesti dipangkas? Memangnya dahan pohon Mbak di Enggak, dalam kenegaraan itu kan hierarki ya jelas ada hierarki gitu dalam lembaga pemerintahan. Yeah. Cuman kita juga membutuhkan birokrasi biar semuanya even, masyarakat itu even, nggak ada yang birokrasinya gemuk, ringkas atau gimana nih? apa ya, birokrasi Indonesia sekarang gitu. Mm-mm. Bisa dibilang terlalu demokratis sih, Mas gitu. Oh, kenapa? Sekarang gini deh, yang di daerah itu pasti beda banget pelayanan kesehatannya sama yang di sini. Banyak kan Di berita, Jakarta maksudnya? banyak berita kayak gitu. Ini bukan nyalain pemerintah ya, cuma kan pemerintah selalu bilang ada desentralisasi loh. Desentralisasi Toh kan gimana? ada di undang-undang desentralisasi sejak reformasi loh itu. Betul, tapi apa perlakuan untuk undang-undang itu bagaimana gitu? Katanya desentralisasi gitu, tapi di Jawa misalkan Jawa Timur gitu, itu kan beda sama di sini. Pak Jokowi bahkan waktu jadi gubernur DKI dia memangkas yang namanya birokrasi tuh di gubernuran di DKI, kemudian ingin supaya perizinan lah diantaranya itu ya, supaya lebih cepat layanan satu atap dan sebagainya. Apakah itu bukan pemangkasan birokrasi yang Mbak inginkan? Sudah cukup atau bagaimana? Menurut saya mungkin ada, bukan mungkin, pasti ada hal-hal yang dalam Pemda deh ya, mengenai Pemda DKI gitu. Ya. Pasti ada yang masih bisa dipangkas birokrasinya. Mungkin mengenai kesehatan, mengenai yang lain-lain sih. Menurut saya juga bingung yang apa, terlalu banyak sih gitu. Jadi saya juga bingung sih yang mana. Mbak bingung, puyeng atau malah bagaimana nih? Lebih ke stuck aja sekarang otaknya. Oh, stuck gitu ya. Nah, kemarin kan heboh itu tentang interpelasi ya yang direncanakan oleh PSI, kemudian PDIP terhadap Gubernur Anies Baswedan Formula E. Bagaimana sih sikap seorang gubernur kalau ada fraksi atau gabungan fraksi yang ingin menginterpelasi kebijakannya gitu? Sikapnya harusnya gimana Mbak dari kacamata ilmu politik? Harus takut, deg-degan, atau ngelawan atau gimana nih? Enggak. Kalau itu enggak melanggar konstitusi negara, kenapa harus dilawan? Atau misalkan kalau itu enggak ngelanggar aturan-aturan dari Pemda, loh kenapa dilarang gitu loh. Menurut saya gini deh, siapa sih politisi atau misalkan Pak Jokowi deh gitu, atau Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI, siapa sih yang mau dia punya musuh? Walaupun musuh itu dalam politik selalu ada, tapi siapa yang mau punya musuh gitu loh. Iya. Jadi yang namanya fraksi, apalagi fraksi yang menjabat di daerah, ya pasti harus didengerin juga gitu. Karena kan mereka yang nampung aspirasi. Begitu ya. Iya, menurut aku Nah, sih. bagaimana Gubernur Anies Baswedan harus bersikap terhadap rencana interpelasi ini? Yang jelas harus hadir di sidang gitu, karena memang dia kan ada di bawah sumpah jabatan gitu. Kalau misalkan dia nggak mau karena misalkan
mengenai nama baiknya dia gitu. Tapi kan dia udah ada sumpah jabatan. Dengan sumpah jabatan itu dia wajib untuk datang ke dalam sidang. Oh gitu. Menurut Jadi saya ya, menurut Mbak interpelasi itu biasa aja atau menyeramkan atau bagaimana Mbak? saya sih nggak bisa nilai sih mengenai hal itu. Oh gitu. Heeh. Harapannya untuk Indonesia ke depan gimana Mbak? Indonesia ke depan sih, ya semoga nggak ada ancaman virus kayak gini lagi lah gitu. Mbak, sekarang giliran. Oke, selamat vaksin ya Mbak ya. Thank you. Oke.